Kentir. Sedikit sekali orang yang benar-benar memahami rahasia besar weton pahing. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, pahing bukan weton sembarangan. Ia disebut sebagai weton berenergi ledakan, weton yang menyimpan daya rezeki luar biasa, namun tertutup rapat oleh ujian hidup yang berat. Orang yang lahir di weton pahing sering menjalani hidup yang tidak mulus sejak awal. Masa kecil penuh keterbatasan, masa dewasa diwarnai tekanan, dan saat orang lain menikmati hasil, pahing justru masih berjuang. Banyak yang mengira ini adalah kesialan. Padahal menurut Primbon, inilah proses penggemblengan jiwa calon orang besar. Pahing membawa perpaduan unsur api dan logam. Api melambangkan ambisi, keberanian, dan daya juang. Logam melambangkan kekayaan, kekuasaan, dan kemapanan. Ketika dua unsur ini belum seimbang, hidup pahing terasa panas, keras, dan penuh benturan. Namun saat waktunya tiba, ledakannya tak terbendung. Primbon menyebut, rezeki pahing tidak menetes, tapi meledak. Bukan datang sedikit demi sedikit, melainkan sekali terbuka langsung ngambear. Inilah sebabnya banyak orang pahing yang tiba-tiba melonjak drastis kehidupannya. Dari hidup pas-pasan, mendadak punya usaha besar. Dari orang biasa, tiba-tiba disegani. Dari diremehkan, berubah jadi pusat perhatian. Namun jalan menuju kekayaan itu tidak murah. Orang pahing hampir pasti merasakan. Dikhianati orang dekat. Menanggung beban keluarga. Uang sering habis untuk orang lain. Rezeki seperti nyaris dapat tapi selalu lolos. Primbon menjelaskan, ini terjadi karena energi rezeki pahing sedang ditempa. Jika tidak kuat mental, ia akan jatuh. Jika bertahan, ia akan naik jauh lebih tinggi dibanding weton lain. Kentir. Yang lebih mengejutkan, Primbon menyebut bahwa banyak orang kaya raya, juragan besar, bahkan sultan bisnis modern lahir dari weton pahing. Namun satu kesamaan mereka adalah, hidupnya hancur dulu sebelum berjaya. Weton pahing juga dikenal memiliki aura berat dan dalam. Tatapannya tajam, ucapannya singkat, namun kehadirannya terasa. Orang sering tidak sadar, tapi alam seolah memberi jalan pada pahing ketika ia sudah selaras dengan takdirnya. Primbon menuliskan kalimat kuno, pahing iku wong kang digodhog geni urip, yen wis mateng bakal dadi emas sejati. Artinya, pahing ditempa oleh api kehidupan. Jika sudah matang, ia berubah menjadi emas sejati. Maka jika saat ini kamu lahir di weton pahing dan merasa hidupmu berat, ketahuilah, bisa jadi kamu bukan sedang jatuh, tapi sedang dipersiapkan untuk melonjak jauh lebih tinggi. Dan saat pintu itu terbuka, kentir. Rezeki pahing akan ngambiar tanpa batas. Kentir. Salah satu rahasia terbesar weton pahing yang jarang diungkap adalah ini. Rezekinya hampir selalu datang terlambat, namun saat tiba, tidak pernah setengah-setengah. Dalam Primbon Jawa kuno, rezeki pahing disebut sebagai banda panas, harta berunsur api. Harta jenis ini tidak bisa dipercepat, tidak bisa dipaksa, dan tidak bisa direbut dengan cara licik. Banyak orang pahing sejak muda merasa hidupnya seperti berlari di tempat. Sudah bekerja keras, banting tulang siang malam, tapi hasilnya selalu terasa kurang. Saat hampir berhasil, selalu ada saja hal yang menggagalkan. Usaha jatuh di detik terakhir, uang habis untuk keluarga, peluang besar lepas begitu saja. Semua itu membuat pahing sering bertanya, kapan giliran saya? Primbon menjelaskan, bukan karena pahing tidak berbakat, melainkan karena takdirnya belum boleh terbuka. Rezeki pahing harus melalui fase, dipanaskan. Jika datang terlalu cepat, justru akan habis sia-sia dan meninggalkan kehancuran. Maka Allah menahannya, meski terasa kejam. Kentir. Ciri khas rezeki pahing sebelum terbuka antara lain, uang mudah masuk, tapi lebih mudah keluar. Sering jadi tempat bergantung orang lain. Rezeki seperti lewat di depan mata,
tapi tak bisa digenggam. Hidup penuh tanggung jawab sejak muda. Namun inilah rahasia besarnya. Semua itu adalah latihan menahan banda besar. Primbon menyebut, orang Pahing dilatih agar kuat menanggung uang, kekuasaan, dan pengaruh. Jika belum kuat, rezeki akan bocor lewat keluarga, emosi, atau keputusan ceroboh. Saat usia dan batin Pahing matang, biasanya setelah melewati fase jatuh bangun yang panjang, alam mulai membuka celah. Rezeki yang dulu tersendat, tiba-tiba mengalir deras tanpa hambatan. Hutang berkurang tanpa disadari. Peluang datang bertubi-tubi. Orang-orang yang dulu meremehkan, kini justru mencari. Primbon menyebut momen ini sebagai pintu panas terbuka. Sekali pintu ini terbuka, rezeki datang dari arah tak terduga. Usaha kecil bisa melonjak besar. Nama mulai dikenal. Uang terasa, betah, dan tidak cepat habis. Kentir. Inilah yang membuat banyak Pahing mendadak auto tajir di usia yang tidak muda lagi. Bukan karena instan, tapi karena hasil penantian panjang. Bahkan Primbon menuliskan, kekayaan Pahing yang datang terlambat justru lebih awet dibanding weton lain. Namun ada satu peringatan keras. Saat rezeki mulai terbuka, jangan rakus dan jangan pamer. Api rezeki Pahing sangat sensitif. Sedikit kesombongan bisa membuat aliran itu kembali menyempit. Pepatah Primbon berkata, Bandha Pahing iku manut ati. Yen ati resik, bandha lengket. Yen ati peteng, bandha melayu. Artinya, harta Pahing mengikuti hati. Jika hati bersih, harta menetap. Jika hati gelap, harta pergi. Maka jika saat ini kamu lahir Pahing dan merasa hidupmu berat, jangan putus asa. Bisa jadi rezekimu belum datang karena sedang dikumpulkan. Dan saat waktunya tiba, kentir. Rezeki itu akan datang tanpa sisa, tanpa ampun, dan tanpa batas. Kentir. Bab ini adalah bagian yang paling jarang dibicarakan, namun paling menentukan dalam hidup weton Pahing. Dalam Primbon Jawa kuno disebutkan bahwa orang yang lahir di weton Pahing sering didampingi hodam rezeki tingkat tinggi, bukan sembarang pendamping gaib. Hodam ini tidak selalu menampakkan diri, tidak pula mudah dirasakan. Namun pengaruhnya nyata dan menentukan. Hodam rezeki Pahing bekerja dalam senyap. Ia bukan pemberi uang instan, melainkan penjaga aliran rezeki, wibawa, dan peluang hidup. Karena itulah banyak orang Pahing merasa aneh. Saat hidup terasa terpuruk, selalu ada keajaiban kecil yang menyelamatkan. Saat hampir jatuh total, selalu ada jalan keluar yang tak disangka. Primbon menyebut, hodam Pahing berenergi emas, merah tua, dan hitam pekat. Emas melambangkan kekayaan dan kemapanan. Merah adalah api perjuangan, dan hitam adalah perlindungan. Hodam ini biasanya hadir sejak lahir, namun baru aktif penuh setelah pemilik weton matang secara batin. Kentir. Tanda-tanda hodam rezeki Pahing mulai aktif antara lain. Rezeki selalu muncul saat kondisi terdesak. Bertemu orang penting secara kebetulan. Keputusan nekat justru berbuah besar. Aura wibawa meningkat tanpa disadari. Orang lain mudah percaya dan mengikuti. Namun hodam ini tidak bisa dipaksa. Ia sangat sensitif terhadap sikap pemilik weton. Primbon menegaskan, hodam Pahing paling membenci keserakahan, pengkhianatan, dan kesombongan. Jika pemilik weton melenceng, hodam akan menjauh, bukan menghukum, tapi membiarkan pemiliknya jatuh oleh kesalahannya sendiri. Banyak orang Pahing yang merasa hidupnya stagnan bertahun-tahun, padahal sebenarnya hodamnya sedang menarik diri. Biasanya ini terjadi setelah mengingkari janji besar, meremehkan orang yang pernah menolong, pamer berlebihan saat baru naik, menghalalkan segala cara demi uang. Saat hodam menjauh, rezeki Pahing terasa kering. Peluang tertutup, uang cepat habis, wibawa memudar. Namun kabar baiknya,
Hodam pahing bisa kembali jika pemiliknya mau introspeksi dan memperbaiki batin. Primbon mengajarkan bahwa cara menyelaraskan diri dengan hodam pahing tidak memerlukan ritual aneh. Justru yang paling disukai hodam ini adalah kejujuran dalam usaha, menepati janji sekecil apapun, sedekah tanpa pamer, menjaga lisan dan emosi. Kentir. Saat pemilik weton selaras, hodam bekerja penuh. Ia membuka jalan, mempertemukan dengan orang tepat, dan menjaga agar rezeki yang datang tidak bocor. Inilah sebabnya, ketika orang pahing sudah naik, kejatuhannya jarang total. Selalu ada pegangan. Primbon menuliskan, pahing yen wis sinengkuyung sing katon lan sing ora katon, bandha ora mung teka, nanging lestari. Artinya, jika pahing sudah didukung yang terlihat dan tak terlihat, harta tidak hanya datang, tapi juga menetap. Maka jika kamu pahing dan merasa hidupmu seperti dijaga dari kehancuran total, bisa jadi itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa ada penjaga yang bekerja dalam diam. Dan ketika hodam itu benar-benar menyatu. Kentir. Rezeki pahing akan dijaga, dilipat gandakan, dan sulit direbut siapapun. Kentir. Inilah bab yang paling menentukan nasib orang weton pahing. Dalam Primbon Jawa kuno dijelaskan bahwa rezeki pahing tidak akan terbuka di semua jalan. Ada pintu-pintu tertentu yang jika dimasuki, rezekinya mengalir deras. Namun jika salah pintu, hidup terasa berat meski sudah bekerja keras tanpa henti. Orang pahing tidak ditakdirkan menjadi pengikut selamanya. Energi lahirnya adalah energi pemimpin, pengatur, dan pengambil keputusan. Karena itulah banyak pahing yang merasa tersiksa saat hidupnya terlalu lama berada di bawah perintah orang lain. Bukan karena sombong, tetapi karena energi jiwanya tertekan. Primbon menyebut, pintu rezeki pahing paling mudah terbuka saat ia memimpin usaha atau tim, mengelola uang, barang, atau aset. Berani mengambil risiko terukur. Berdiri di posisi penentu, bukan pelaksana. Saat pahing diberi kendali, aura rezekinya menyala. Keputusan yang diambil sering terasa, berani tapi tepat. Bahkan ketika salah langkah, ia cepat bangkit dan menemukan jalan baru. Ini karena intuisi pahing sangat tajam, lebih kuat dari logika biasa. Kentir. Bidang kehidupan yang paling selaras dengan weton pahing menurut Primbon adalah perdagangan dan bisnis, properti, tanah, dan bangunan, keuangan, investasi, dan perantara, logistik, distribusi, dan pengelolaan sumber daya, jabatan strategis yang butuh keberanian. Sebaliknya, pahing sering merasa tersedot habis jika bekerja di bidang yang monoton, terlalu patuh aturan, dan minim ruang keputusan. Rezeki memang tetap ada, tapi tidak pernah besar. Primbon juga menegaskan, pahing harus belajar nekat yang sadar. Terlalu banyak menunda adalah kesalahan fatal. Energi rezeki pahing seperti api, jika terlalu lama disimpan tanpa dipakai, ia padam. Tapi jika dipakai dengan perhitungan, api itu menjadi obor penerang jalan kekayaan. Banyak pahing gagal bukan karena kurang modal, tapi karena takut memulai. Saat kesempatan datang, ia ragu. Saat peluang besar muncul, ia menunggu. Dan ketika peluang itu diambil orang lain, barulah ia menyesal. Primbon menyebut fase ini sebagai rezeki lewat tanpa pamit. Namun saat pahing berani melangkah, bahkan dari kondisi terbatas, alam justru membantu. Pintu demi pintu terbuka. Orang-orang yang tepat datang. Modal muncul perlahan. Inilah keajaiban khas pahing. Kentir. Primbon memberi peringatan penting. Saat pintu rezeki mulai terbuka, jangan membakar diri sendiri. Artinya, jangan terburu-buru memperluas tanpa pondasi. Mengandalkan emosi sesaat, mengabaikan keluarga dan kesehatan, meremehkan nasihat orang bijak. Pepatah Primbon berbunyi, pahing yen wani lan waspada,
dalan sugih bakal kebuka. Artinya, Pahing yang berani namun tetap waspada, jalannya menuju kekayaan akan terbuka. Maka jika kamu weton Pahing dan saat ini merasa hidupmu stagnan, tanyakan satu hal, apakah kamu sudah berada di pintu yang benar? Karena sekali Pahing masuk ke pintu rezeki yang sesuai takdirnya, kentir, hidupnya bisa berubah drastis dan sulit kembali miskin. Kentir. Bab ini bukan tentang ritual aneh, sesajen mahal, atau tirakat ekstrim. Justru inilah rahasia yang paling sering disalahpahami. Dalam Primbon Jawa kuno ditegaskan bahwa kekuatan utama weton Pahing terletak pada ritual batin, bukan ritual lahir. Orang Pahing membawa energi api. Jika api ini liar, ia membakar diri sendiri. Jika api ini dikendalikan, ia menjadi sumber cahaya dan kekayaan. Karena itulah Primbon menekankan satu hal, rezeki Pahing hanya akan ngambiar jika batinnya seimbang. Banyak Pahing yang sebenarnya sudah berada di ambang kejayaan, namun gagal karena batinnya bocor. Bukan karena kurang pintar, bukan karena kalah saing, tapi karena mudah emosi, menyimpan dendam, terlalu ingin diakui, ingin cepat kaya tanpa kesiapan batin. Primbon menyebut kondisi ini sebagai banda panas ora duwe wadah, harta panas tanpa wadah. Artinya, rezeki sudah dekat, tapi tidak bisa menetap. Kentir. Ritual batin Pahing dimulai dari pengendalian diri, bukan penambahan kekuatan gaib. Ada 3 pilar utama yang harus dijaga. Pertama, menjaga lisan. Ucapan orang Pahing memiliki bobot besar. Sekali melukai, efeknya panjang. Primbon menulis bahwa lisan Pahing bisa menjadi pintu rezeki atau justru lubang kebocoran. Maka biasakan berkata seperlunya, jujur, dan tidak merendahkan siapapun. Kedua, menjaga janji. Janji bagi Pahing bukan sekadar kata, melainkan ikatan batin. Mengingkari janji membuat energi rezekinya goyah. Sebaliknya, menepati janji, sekecil apapun, membuat Allah mempercayainya untuk memegang harta besar. Ketiga, sedekah diam-diam. Inilah amalan paling disukai energi rezeki Pahing. Bukan sedekah pamer, bukan sedekah untuk pujian, tapi sedekah yang tidak diketahui siapapun. Primbon menyebut, sedekah jenis ini adalah kunci penguat wadah rezeki. Selain itu, orang Pahing dianjurkan menjaga kerendahan hati saat mulai naik. Bukan berarti menolak sukses, tapi tidak merasa paling hebat. Banyak Pahing jatuh justru saat baru merasakan manisnya uang dan pujian. Kentir. Ada wejangan Primbon yang sangat terkenal. Pahing yen andhap asor, banda bakal nguber. Artinya, jika Pahing rendah hati, harta justru mengejar. Ritual batin lain yang penting adalah menghormati orang tua dan leluhur. Bukan menyembah, melainkan mendoakan dan menjaga adab. Banyak rezeki Pahing tertahan karena putusnya restu batin, bukan karena kurang usaha. Primbon juga mengingatkan agar Pahing tidak terlalu sering mengeluh. Keluhan berlebihan membuat api rezeki melemah. Boleh lelah, boleh sedih, tapi jangan mengutuk hidup sendiri. Saat ritual batin ini dijaga, perubahan terjadi perlahan namun nyata. Rezeki lebih tenang, uang lebih awet, peluang datang tanpa dicari. Hidup terasa, ditopang. Dan ketika rezeki besar datang, batin Pahing sudah siap menampungnya. Tidak bocor, tidak merusak, tidak menjerumuskan. Kentir. Inilah kunci mengapa orang Pahing yang sukses sejati jarang jatuh miskin lagi. Bukan karena ilmunya hebat, tapi karena wadah batinnya sudah kuat. Kentir. Inilah bab penentuan. Bab yang menjadi jawaban dari seluruh penderitaan, penantian, dan ujian panjang weton Pahing. Dalam Primbon Jawa kuno, Pahing disebut sebagai weton pamungkas, bukan karena hidupnya paling mudah, tetapi karena ujung perjalanannya paling tinggi. Sejak awal kehidupan, orang Pahing telah ditempa dengan keras.
bukan tanpa alasan. Primbon menjelaskan bahwa jiwa Pahing disiapkan untuk memegang harta besar, pengaruh luas, dan tanggung jawab berat. Jika tidak ditempa sejak dini, kekayaan justru akan menghancurkannya. Karena itu, jalan hidup Pahing penuh liku. Namun semua itu memiliki titik balik. Primbon menyebut momen ini sebagai waktu kebukanya banda sejati, waktu terbukanya harta sejati. Saat momen ini tiba, hidup Pahing berubah drastis dalam waktu singkat. Bukan perlahan, tapi melonjak. Kentir. Ciri-ciri Pahing yang telah memasuki puncak kejayaan antara lain. Keputusan kecil berdampak besar. Rezeki datang tanpa dikejar. Nama mulai dikenal dan disegani. Musuh berubah jadi pencari muka. Hidup terasa ditopang alam. Yang mengejutkan, saat berada di puncak, orang Pahing justru menjadi lebih tenang. Tidak banyak bicara. Tidak mudah pamer. Ini karena batinnya sudah matang. Api di dalam dirinya tidak lagi membakar, tapi menerangi. Primbon menegaskan, kekayaan Pahing yang sejati bukan harta cepat habis, melainkan harta yang berkembang. Aset bertambah, pengaruh melebar, usaha bertahan lama. Bahkan rezekinya sering menurun ke anak cucu jika dijaga dengan benar. Namun ada peringatan terakhir yang sangat keras. Banyak Pahing jatuh bukan saat miskin, tapi saat sudah berada di atas. Kesalahan fatal yang harus dihindari. Merendahkan orang kecil, melupakan keluarga dan orang tua, terlalu percaya diri tanpa waspada, mengkhianati kepercayaan demi keuntungan cepat. Primbon berkata, banda gede iku ujian pungkasan. Artinya, harta besar adalah ujian terakhir. Kentir. Jika Pahing mampu melewati ujian ini, hidupnya akan stabil di atas. Bukan hanya kaya, tapi aman, disegani, dan dihormati. Banyak orang ingin menjatuhkan, tapi sulit menemukan celah. Di fase ini, orang Pahing sering berubah menjadi penolong. Bukan karena ingin dipuji, tapi karena jiwanya sudah penuh. Ia paham rasanya berada di bawah, sehingga tidak tega menindas. Inilah yang membuat rezekinya terus mengalir tanpa henti. Primbon menutup dengan kalimat sakral. Pahing sing wis tekan pucuk, ora bakal bali dadi wong cilik yen eling lan waspada. Artinya, Pahing yang sudah mencapai puncak tidak akan kembali miskin jika tetap ingat dan waspada. Maka jika kamu lahir weton Pahing dan hari ini hidupmu masih terasa berat, ingat satu hal, penderitaanmu bukan sia-sia. Bisa jadi kamu sedang berada di jalan menuju puncak. Dan ketika waktunya tiba, kentir. Rezeki Pahing ngambiar tanpa batas. Auto tajir melintir. Dan sulit kembali miskin. Kentir. Itulah rahasia besar weton Pahing menurut Primbon Jawa kuno. Jika kamu lahir di weton Pahing dan selama ini hidup terasa berat, penuh ujian, dan seolah tertahan, jangan berkecil hati. Bisa jadi kamu sedang dipersiapkan untuk kejayaan besar. Ingat satu hal, rezeki Pahing tidak datang perlahan, tapi ngambear. Sekali terbuka, bisa mengubah hidup selamanya. Jika kamu merasa isi video ini kena di hati, atau kamu punya keluarga, pasangan, atau sahabat weton Pahing, jangan simpan sendiri. Like video ini agar energinya makin kuat, share ke orang terdekat sebagai pengingat dan doa, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan rahasia Primbon, weton, dan rezeki gaib lainnya. Tulis di kolom komentar. Pahing ngambiar agar kita saling menguatkan energi positif. Saya pamit. Eling lan